Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, kita telah mempelajari gambaran umum proses metabolisme karbohidrat di dalam sel tubuh kita. Dan pada video kali ini, mari kita dalami bagaimana peristiwa glikolisis terjadi. Seperti yang kita singgung di video sebelumnya, glikolisis merupakan rangkaian awal dari peristiwa metabolisme karbohidrat yang terjadi di dalam sel tubuh kita. Ini merupakan bagan yang meringkas metabolisme karbohidrat di dalam tubuh, khususnya di dalam sel tubuh. Yang berwarna oranye ini kita anggap sebagai sitoplasma, sedangkan ini merupakan organel mitokondria. Berdasarkan bagan ini dapat kita lihat glikolisis merupakan rangkaian awal dari peristiwa metabolisme karbohidrat yang cukup panjang, dan glikolisis terjadi di sitoplasma. Namanya saja glikolisis. Di sini ada kata lisis, lisis itu memecah ya. Gliko sendiri ini merujuk pada gula. Khususnya pada peristiwa glikolisis, gula yang dimaksud adalah glukosa. Sama seperti namanya, pada glikolisis, glukosa dipecah menjadi 2 molekul pirufat. Dan bila kita ingat, glukosa merupakan monosakarida. Dan dia tersusun atas 6 atom karbon. Dan pada peristiwa glikolisis, glukosa akan dipecah menjadi 2 molekul pirufat, di mana pirufat sendiri merupakan molekul yang tersusun atas 3 karbon. Jadinya 6 karbon dipecah menjadi 2 molekul yang terdiri atas 3 karbon. Glikolisis sendiri merupakan serangkaian tahapan yang terdiri atas 10 tahap, di mana setiap tahap membutuhkan enzim yang berbeda. Sekarang mari kita lihat bagaimana tahapan-tahapan tersebut terjadi. Mari kita bagi tahapannya menjadi 5 bagian pertama dan 5 bagian terakhir. Oke. Nah, ini tahap pertama ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahan dasar dari glikolisis adalah glukosa. Dan bila kita lihat, glukosa merupakan monosakarida yang terdiri atas 6 karbon. Karbon pertama di sini, karbon kedua di sini, karbon ketiga di sini, karbon keempat di sini, karbon kelima di sini, sedangkan karbon keenam di sini. Ya, yang bagian paling ujung. Tahapan pertama membutuhkan enzim heksokinase. Kinase sendiri merupakan kelompok enzim yang perannya mentransfer fosfat. Di sini bisa kita lihat di tahapan pertama membutuhkan ATP. Nah, ATP ini adenosin trifosfat, dia memiliki 3 gugus fosfat. Nah, 1 gugus fosfatnya dia sumbangkan ke glukosa sehingga dia menjadi ADP, difosfat. D itu 2, tri itu 3. Sehingga gulanya memperoleh 1 gugus fosfat. Sehingga glukosa berubah menjadi glukosa 6 fosfat. Dinamakan glukosa 6 fosfat karena karbon ke-6 berikatan dengan gugus fosfat. Di tahapan selanjutnya membutuhkan enzim fosfoglukoisomerase. Namanya saja enzim isomerase, sehingga fungsi enzim ini adalah mengubah molekul menjadi molekul lain yang masih isomernya. Isomer itu ketika ada 2 atau beberapa molekul yang memiliki rumus kimia yang sama, artinya jumlah atomnya sama, namun karakteristik fisika atau kimianya berbeda. Nah, contohnya ini, glukosa 6 fosfat ketika bereaksi dengan bantuan fosfoglukoisomerase, dia akan menjadi isomernya, yaitu fruktosa 6 fosfat. Jumlah atomnya tetap sama, rumus kimianya tetap sama. Namun, struktur geometri atau karakter fisika kimianya ada yang berbeda. Begitu ya. Nah, ini fruktosa 6 fosfat. Kemudian, di tahapan selanjutnya dia membutuhkan ATP lagi. Nah, ATP menyumbangkan 1 gugus fosfatnya lagi sehingga ATP-nya berubah menjadi ADP lagi, menjadi difosfat lagi. Nah, fruktosa 6 fosfat yang mendapatkan 1 fosfat dari ATP akan berubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat dengan bantuan enzim fosfofruktokinase. Kinase lagi ya, karena tadi seperti yang saya jelaskan, kinase itu enzim yang berperan mentransfer gugus fosfat.
Bila kita lihat di sini enzim-enzimnya dinamakan berdasarkan substratnya. Ya, di sini tadi fosfoglukoisomerase. Karena ini substratnya adalah glukosa 6-fosfat, fosfogluko. Terus fungsinya adalah mengubah menjadi isomer sehingga namanya isomerase. Kemudian fosfofruktokinase. Kenapa? Karena substratnya adalah fruktosa 6-fosfat. Ini fosfo, kemudian ini fruktonya. Kemudian kenapa kinase? Karena fungsinya memindahkan gugus fosfat dari ATP ke substrat ini tadi. Sehingga tadi hasilnya fruktosa 1,6-bifosfat. Kenapa namanya 1,6-bifosfat? Karena fosfatnya selain berikatan pada karbohidrat karbon ke-6, dia juga berikatan dengan karbon pertama. Ini karbon pertama. Sehingga 1,6. Bifosfat B itu 2. Sehingga fosfatnya berikatan pada karbon pertama dan karbon ke-6. Di tahapan selanjutnya, fruktosa 1,6-bifosfat ini dipecah oleh enzim aldolase. Menghasilkan 2 molekul yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat. Nah, kedua molekul ini sebetulnya isomer juga. Dan enzim isomerase bisa mengubah gliseraldehid 3-fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat ataupun sebaliknya mengubah dihidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, molekul gliseraldehid 3-fosfat ini nanti akan lanjut ke tahapan ke-6. Dan sama nanti dihidroksiaseton fosfat ini akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan lanjut ke tahapan ke-6 juga. Sehingga setelah terpecah menjadi 2 molekul ini, keduanya tetap akan lanjut ke tahapan selanjutnya. Sekarang kita lihat ke bagian kedua, tahapan ke-6 hingga tahapan ke-10. Nah, kita lihat ya. Nah, gliseraldehid 3-fosfat tadi kemudian akan mengalami reaksi kimia yang dibantu oleh atau dikatalisis oleh enzim triosa fosfat dehidrogenase. Ya, kenapa kok nama enzimnya triosa fosfat? Karena kalau kita lihat di sini, ini merupakan molekul yang terdiri atas 3 karbon, ya. Karbohidrat yang terdiri atas 3 karbon sehingga namanya triosa. Dan dia berikatan dengan gugus fosfat sehingga nama enzimnya triosa fosfat dehidrogenase. Karena dia nanti akan melepaskan satu hidrogen dari substratnya. Melepaskan hidrogen, ya, membuang hidrogen, mengeliminasi hidrogen dari substratnya. Nah, hidrogen tadi akan ditangkap oleh kofaktor NAD+. Sehingga NAD plusnya nanti akan berubah menjadi NADH dan H+. Jadinya NAD plusnya mengalami reduksi ini, menerima elektron dari substrat. Substratnya sendiri akan mengalami reduksi. Selain dia melepaskan hidrogen, di sini bisa kita lihat ada fosfat yang masuk. Sehingga dia berubah menjadi bifosfogliserat. Kenapa? Karena dia ketambahan fosfat sehingga fosfatnya ada 2. Sehingga dinamakan bifosfo. B itu 2. Dia berikatan pada karbon nomor 1 dan nomor 3 sehingga namanya 1,3-bifosfogliserat. Hanya sudah hilang 1. Kenapa? Karena tadi terjadi peristiwa oksidasi. Oke. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu tahapan ke-7 dibantu oleh enzim fosfoglykerokinase. Nah, pada tahapan ini ada ADP yang menerima gugus fosfat dari bifosfogliserat. Sehingga bifosfogliserat melepaskan 1 gugus fosfatnya dan diterima oleh ATP. Sehingga dia menjadi 3-fosfogliserat. Loh, sebentar. Di sini yang dilepaskan hanya 1 fosfat. Kenapa ini yang menerima kok ada 2 ADP sehingga menghasilkan 2 ATP? Jadinya kan ada 2 fosfat yang dilepas. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi di awal, ya, di sini. Nah, di tahapan ke-4 ini, fruktosa 1,6-bifosfat dipecah menjadi 2. Nah, keduanya ini nanti akan lanjut ke tahapan ke-6. Sehingga di sini semuanya dikalikan 2. Tadi ini 1 molekul gliseraldehid 3-fosfat ini nanti
akan melepaskan satu hidrogen kemudian ditangkap oleh satu NAD+, sehingga satu NAD+ menjadi 2 NADH. Namun karena ada 2 molekul maka ini ada 2. Begitu juga ini. 1,3-bifosfoglycerat ini sebetulnya juga ada 2. Sehingga ada 2 fosfat yang dilepas dari masing-masing 1 bifosfoglycerat tadi. Sehingga setiap fosfat yang dilepas oleh satu molekul bifosfoglycerat ditangkap oleh satu ADP. Karena totalnya ada 2 molekul, maka ada 2 ADP yang menjadi 2 ATP. Lanjut lagi ya. Setelah di tahapan ke-7, maka membentuk 3 fosfoglycerat. Selanjutnya di tahapan ke-8 dibantu oleh enzim fosfogliceromutase. Nah, di sini dinamakan mutase. Karena apa? Karena di sini terjadi mutasi peristiwa perpindahan lokasi gugus fosfat. Fosfatnya awalnya di karbon ketiga dimutasi ke karbon kedua. Sehingga awalnya 3 fosfogliserat berubah menjadi 2 fosfogliserat. Nah, pada tahapan ke-9 yang dikatalisis oleh enzim enolase, H2O atau air dilepaskan. Nah, ini air pertama yang dihasilkan dari peristiwa metabolisme karbohidrat dengan bantuan enzim enolase. Karena ada 2 hidrogen dan 1 oksigen yang terlepas, maka 2 fosfogliserat berubah menjadi fosfoenol pirufat atau disingkat sebagai PEP. Oke ya. Yang terlepas di sini ini. Di sini oksigennya di sini dilepas, kemudian hidrogennya ini dilepas 2 sehingga menghasilkan H2O. Kemudian di tahapan terakhir, fosfoenol pirufat diubah menjadi pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Nah, ini ada kinase lagi. Fungsinya memindahkan gugus fosfat. Gugus fosfat dari PEP dipindahkan ke ADP sehingga menghasilkan ATP. Dan fosfoenol pirufatnya berubah menjadi pirufat. Sehingga bila kita ringkas peristiwa glikolisis itu seperti ini. Bahan dasarnya adalah glukosa. Kemudian dari 10 tahap tadi bisa dibagi menjadi 2. Tahapan pertama membutuhkan 2 ATP. Sedangkan tahapan kedua menghasilkan 4 ATP. Jadinya dimisalkan ini membutuhkan ini sebagai investasi. Dia investasi 2 ATP terlebih dahulu sehingga nanti menghasilkan 2 ATP lebih. Ya. Karena membutuhkan 2 ATP dan menghasilkan 4 ATP, maka hasil bersihnya adalah 4 ATP dikurangi 2 ATP, yaitu totalnya adalah sebanyak 2 ATP. Kemudian, selain ATP, dia juga menghasilkan 2 NADH plus H+. Dan tentunya hasil akhirnya tadi juga pirufat. Dan ada 2 pirufat yang dihasilkan. Pirufat itu molekul yang mengandung 3 karbon. Dan selain pirufat, produk lainnya adalah air. Sehingga bisa kita ringkas seperti ini. Bahan dasarnya adalah glukosa, dipecah menjadi 2 pirufat dan 2 H2O. Kemudian yang dihasilkan adalah 4 ATP, namun dia juga membutuhkan 2 ATP di bagian awal sehingga ATP terakhir yang dihasilkan adalah sebanyak 2 ATP. Kemudian dia juga melibatkan NAD+ untuk menerima elektron selama tahapan glikolisis tadi sehingga dia menghasilkan NADH sebanyak 2. Nah, NADH ini nanti akan dibutuhkan di peristiwa fosforilasi oksidatif di membran dari mitokondria yang akan kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, NADH ini nanti akan terlibat dalam proses penghasilan ATP dari peristiwa transport elektron dari fosforilasi oksidatif tadi. Nah, demikian penjelasan saya terkait glikolisis. Di video selanjutnya, mari kita bahas tahapan selanjutnya dari metabolisme karbohidrat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.